Halo guys, apa kabar? Yuk kita simak bersama alasan burung nazar hanya memakan bangkai. Jangan di-skip-skip ya guys, agar tidak ada kesalahpahaman. Terdapat beberapa burung yang memakan bangkai atau daging hewan yang sudah mati, salah satunya adalah burung nasar. Biasanya kehadiran burung nasar dianggap sebagai tanda kematian yang akan segera terjadi atau sekadar petanda buruk. Burung nasar memiliki kebiasaan yang unik, yaitu terbang dalam pola melingkar ketika mereka melihat ada hewan yang membunuh dan mereka akan menunggu predator tersebut hingga selesai dengan mangsanya. Yang dilansir dari AZ Animals, burung nasar adalah satu-satunya spesies hewan yang hanya memakan bangkai. Mereka selalu menunggu hewan lain untuk membunuh dan kemudian menukik untuk memakan yang tersisa. Bahkan, salah satu spesies burung nasar, yakni burung hering berjanggut, tinggal di gunung dan hanya memakan tulang hewan. Karena mereka lebih suka memakan daging hewan yang sudah mati, burung nasar memiliki beberapa keunggulan evolusioner yang mencegah infeksi. Misalnya, beberapa ahli percaya bahwa sedikitnya bulu di kepala mereka pada sebagian besar spesies membuat wajah dan leher mereka lebih bersih sehingga membantu mereka terhindar dari infeksi. Selain itu, burung nasar memiliki asam lambung yang sangat asam dan dapat membunuh racun yang terdapat dalam daging busuk, termasuk antraks dan botulisme. Beberapa spesies burung pemakan bangkai juga mengeluarkan urinnya ke kaki mereka, yang membantu membunuh bakteri yang dapat menumpuk di sana karena berjalan di sekitar hewan mati. Lantas bagaimana cara burung nasar menemukan bangkai? Dilansir dari Discover Wildlife, burung nasar tidak memiliki indera keenam untuk mendeteksi atau mencium bau hewan yang sekarat. Burung nasar yang terbang berputar-putar sebenarnya sedang mencari area untuk mencari makanan dan akan menggunakan indera untuk melihat, mencium, atau mendengar burung lain yang sedang memakan bangkai. Kebiasaan burung nasar yang gemar memakan bangkai bermanfaat untuk pembersihan lingkungan tempat mereka tinggal. Dengan memakan daging dan tulang hewan yang mati, burung nasar membantu mencegah penyebaran penyakit, seperti rabies dan tuberkulosis. Walaupun burung ini menyeramkan, namun memiliki beberapa keunikan yang dapat membantu ekosistem alam. Di antara keunikan burung nazar sebagai berikut. Yang pertama, pemakan bangkai yang efektif. Burung nasar memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pemakan bangkai. Mereka membantu membersihkan lingkungan dari sisa-sisa hewan mati yang bisa menjadi sumber penyakit. Yang kedua, memiliki asam lambung yang kuat. Asam lambung burung nasar sangat kuat, memungkinkan mereka mencerna daging yang sudah busuk tanpa terinfeksi oleh bakteri atau virus berbahaya. Yang ketiga, memiliki penglihatan tajam. Burung nasar memiliki penglihatan yang sangat tajam. Mereka bisa mendeteksi bangkai dari jarak beberapa kilometer di udara. Yang keempat, tidak memiliki bulu di kepala. Kebanyakan spesies burung nasar tidak memiliki bulu di kepala mereka. Ini adalah adaptasi untuk menjaga kebersihan, karena ketika mereka memakan bangkai, bagian kepala mereka sering kali bersentuhan dengan daging yang membusuk. Yang kelima, memiliki sistem pencernaan antibakteri. Sistem pencernaan burung nasar memiliki enzim dan mikroba yang mampu membunuh patogen berbahaya, membuat mereka kebal terhadap banyak penyakit yang mematikan bagi hewan lain. Yang keenam, memiliki sifat sosial dan hidup berkelompok. Burung nasar seringkali terlihat dalam kelompok besar, terutama saat menemukan sumber makanan. Mereka juga saling berkomunikasi dengan suara dan gerakan tubuh untuk mengkoordinasikan aktivitas berburu dan makan. Yang ketujuh, membuang kotoran pada kaki. Salah satu perilaku unik burung nasar adalah membuang kotorannya pada kakinya sendiri. Ini membantu mendinginkan tubuh mereka dan juga memiliki efek desinfektan untuk membunuh bakteri yang mungkin menempel saat mereka berjalan di sekitar bangkai. Burung nasar memainkan peran penting dalam ekosistem dengan membersihkan bangkai dan mencegah penyebaran penyakit. Dengan fakta-fakta ini menunjukkan betapa luar biasanya adaptasi burung nasar dalam menjalankan perannya di alam. Burung nasar, dengan kemampuannya yang unik dalam mengolah bangkai, memiliki habitat yang sangat spesifik. Mereka adalah insinyur ekosistem yang tak tergantikan, membersihkan lingkungan dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati.
Berikut karakteristik habitat ideal burung nasar. Yang pertama, area yang terbuka luas. Burung nasar membutuhkan pandangan yang luas untuk mencari makanan. Mereka sering terbang tinggi untuk memindai area yang sangat luas. Yang kedua, memiliki sumber makanan yang berlimpah. Padang rumput, hutan terbuka, dan area dekat perairan adalah tempat favorit mereka karena sering terdapat bangkai hewan. Yang ketiga, memiliki akses ke sumber air. Meski makanan mereka adalah bangkai, air tetap penting untuk membersihkan diri setelah makan. Yang keempat, tempat bertengger strategis. Pohon tinggi, tebing, atau tiang listrik sering digunakan sebagai tempat bertengger untuk mengawasi area dan beristirahat. Contoh habitat burung nasar di seluruh dunia, sabana Afrika. Sabana Afrika dengan padang rumputnya yang luas dan populasi hewan liar yang besar adalah salah satu habitat burung nasar yang paling ikonik. Hutan terbuka Amerika Selatan. Di hutan-hutan terbuka Amerika Selatan, terutama di dekat sungai atau danau, burung nasar sering terlihat berkeliaran. Pegunungan. Beberapa spesies burung nasar juga beradaptasi dengan kehidupan di pegunungan, mencari makanan di ketinggian. Gurun. Beberapa jenis burung nasar bahkan dapat ditemukan di gurun, memanfaatkan bangkai hewan yang mati akibat kekeringan. Dengan memahami habitat dan tantangan yang mereka hadapi, kita dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi spesies ini dan memastikan kelangsungan hidup mereka di masa depan. Semoga informasi ini bermanfaat ya guys.